udah hadir ke ruangan ini sesuai panggilan saya tadi. Ini Bu Intan, kemarin kan saya ada janji nih sama Bu Intan. Untuk hari ini kita akan melaksanakan supervisi kelas kan gitu Bu Intan. Sebelum kita melaksanakan supervisi kelas, hari ini saya ingin mewawancarai Bu Intan berkaitan tentang observasi untuk pembelajaran di kelas gitu ya Bu Intan. Bu Intan, nanti kita masuknya di kelas mana ya? Di kelas 10-nya 2. 10-nya 2 ya. Bu Intan, nanti kan masuknya kan di pelajaran matematika nih kan. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa nih Bu Intan? Ini secara singkat aja ya. Tujuannya itu supaya siswa dapat menentukan suatu nilai. Karena ini kan konteksnya tentang ketidaksamaan logaritma. Iya. Jadi siswa dapat menentukan suatu nilai X pada ketidaksamaan logaritma. Ini kan tujuan pembelajaran Bu Intan untuk seluruh siswa di kelas gitu kan Bu Intan. Selain ini ada nggak hal yang ingin dicapai dari pembelajaran ini Bu Intan? Mungkin bagi setiap guru matematika yang dasar ya, biar anak-anak minimal bisa perkalian, karena dalam logaritma itu kebalikan dari eksponensial, yaitu tentang bilangan perkalian berpangkat gitu. Dasarnya itu sih. Satu lagi Bu Intan, ini Bu Intan kan sebelum masuk pasti Bu Intan sudah menyiapkan perangkat pembelajaran gitu kan Bu Intan. Kira-kira nanti pada saat pembelajaran Bu Intan menggunakan model pembelajaran apa nih? Kebetulan untuk hari ini saya menggunakan model pembelajaran langsung. Kira-kira ada nggak kelebihan model pembelajaran langsung itu Bu Intan? Kalau kelebihan kekurangan sih saya kurang paham juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman karena ini materinya SMA, kalau saya bawa ke konteks yang ke kehidupan sehari-hari, materi SMA itu agak susah. Dan dikondisikan dengan anak-anak kita yang memang dasarnya masih kurang, jadi mungkin pembelajaran langsung itu masih lebih efektif. Berarti ada kekhawatiran juga nih Bu Intan terhadap anak-anak gitu ya? Iya betul. Ini kan Bu Intan punya kekhawatiran terhadap anak-anak seperti yang Ibu Intan sampaikan tadi, mungkin tingkat kemampuan awalnya masih kurang gitu. Kalau untuk yang ini Bu Intan sebelumnya punya strategi nggak untuk mengatasi hal seperti ini? Biasanya, ini entah disebut strategi atau tidak, biasanya itu saya sebelum pembelajaran itu saya tanya tentang materi lama, dan bagi yang tidak bisa jawab itu saya suruh kali-kali ke depan. Oke, cukup Bu Intan. Setelah ini kita nanti masuk ke kelas ya Bu Intan ya. Terima kasih Bu Intan. Ini kita masuk di jam terakhir ya? Iya betul. Terima kasih untuk kesempatannya pagi ini Bu Intan. Setelah ini kita masuk, nanti kita setelah pembelajaran kita kembali lagi ke ruangan ini untuk melaksanakan pasca observasi kegiatan di kelas. Terima kasih Bu Intan ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak. Oke semuanya, ini seperti yang kita bilang minggu lalu. Jadi hari ini kita belajar kelompok. Tapi seperti biasa, sebelum belajar Bertanya-tanya. Oke, ini saya harap jangan ada yang ngantuk. Ya Bu. Oke, siapa yang nggak datang? Diki sama Kevin. Diki, apa? Seke? Kevin? Siapa lagi? Itu mana? Budi datang? Datang Bu. Luar. Ya. Yes. Oke. Seperti biasa, boleh buka buku silakan, saya nggak pernah marah kalau pertanyaannya. Oke. Yang pertama. Citra. Pegang kepadanya Bebe. Kita belajar sampai ketidaksamaan logaritma yang bentuk awal ya. Oke. Yang saya mau tanyakan, pada
basis logaritmanya hanya ada satu ruas. Apa yang terjadi pada ruas yang satu ini? Tambahkan bilangan basisnya sama pokoknya. Dengan bilangan yang Sama. oke. Ini bangun. Kemudian cewek ya sekarang Oh. Iya. 12. Tapi bagaimana sih? Oke. Pertanyaannya, pada basis logaritma jika basisnya dalam bentuk pecahan, maka berikutnya adalah Tambah min. tambahkan min pada langkah selanjutnya. Oke. Berikutnya aman. Rosma ini. Ya. Sebelah ya? Rosma. Pertanyaannya, jika lambang ketidaksamaan dikalikan dengan minus 1, apa yang terjadi dengan lambang atau pada ketidaksamaan tersebut? Ya, seperti biasa. Apa? Kali-kali. Oke. Oke, ulang. Pada ketidaksamaan, ini konteksnya logaritma ya. Pada ketidaksamaan logaritma, jika kedua ruas pada soal tersebut dikalikan dengan minus 1, maka langkah berikutnya tanda tersebut bagaimana? Balik. Dibagi atau berubah. Oke. Lagi. Kemudian Sofian. Oke. Ya. Sebutkan atau bacakan sifat-sifat dari logaritma. Ada nggak catatan? Catatan sendiri ya, jangan catatan kawan ini. Ada berapa? 5. Mau siang luar. Ada beda baca? Ya, baca. Tiga berapa? Ibu sebut sifat. Oke, dua. Alo beri bandingan alo kurang alo Oke. Sifat. kemarin Oke. Kemudian alo bandingan r alo oke. 4 kurang kontak Kemudian selanjutnya. alo pas bandingan 1 Oke. Terakhir. alo 1 bandingan Sama satu berbeda. Oke. Assalamualaikum. Ini dulu. Bagaimana Budiman Syah? Jam 11 kurang hampir 10. Tadi pas jam istirahat, jam olahraga nggak ada ya?
Belum kamu telat. Kalau sudah mau baru boleh duduk. Selain 1, 2, 3, 4, 5 atau 10 6, 7, 8, 9 yang mana nih Pak? Nah, oke. Silakan ambil satu nomor di sini, baru gabung ke kelompok. Buka. Pegang begitu. 3 mana? Nabila, namanya juga ibu percobaan. Oke, bijiku ya Pak Sujin. Ya. Oke, sengaja saya suruh buat kelompok seperti ini karena ini tercampur ya. Saya tidak bilang di kelas ini bisa semua atau nggak bisa semua kan. Jadi di sini berarti. Oke, tapi yang namanya tarik undian atau tarik lot untung-untungan. Ya, mau tidak mau semuanya harus memperhatikan. Oke, pada pertidaksanaan logaritma perlu saya ingatkan bahwa tadi sudah dibacakan beberapa orang-orangnya. Sifat logaritma ada 5. Ada sifat perkalian, perpakatan, kemudian ada yang basis dengan pokoknya sama hasilnya sama. Dia sifat keempat, basis dan bilangan pokok jika nilainya sama hasilnya 1. Yang kelima, setiap bilangan pokoknya 1 pasti hasilnya 0. Berarti ingat, karena nanti kita akan mengerjakan secara kelompok, soalnya beda-beda nanti. Ya. Kemudian sebutkan sifat yang kelima tadi. Kira-kira ada nggak di soal nanti? Tuh. Oke? Ini sebenarnya materinya materi lanjutan. Pertidaksamaan logaritma itu banyak contoh soalnya. Jadi tidak melulu yang ditanyakan misal, memang gini ya, apapun pertidaksamaan hasilnya pasti berupa daerah. Pernah saya singgung atau enggak? Pernah, Bu. Pernah enggak? Oke, saya ulang. Kalau pertidaksamaan mau logaritma, mau eksponen, mau kuadrat, apapun hasilnya pasti berupa daerah. Tapi kalau soalnya dalam bentuk persamaan, kalau persamaan tandanya apa? Sama dengan. Pasti hasilnya dalam bentuk nilai yang pasti. Oke, ingat ya, kalau daerah itu luas, tapi kalau persamaan hanya sedikit, angkanya itu pasti.
Tidak meraba-raba, kita tidak meramal-ramalkan angka. Oke? Paham? Bisa diingat kira-kira? Oke, sebelum saya lanjut ke soalnya, kita ulangi dulu contoh soal yang konsepnya akan digunakan pada soal kelompok. Ya? Ada ketidaksamaan di mana? Kurang dari jangan bilang lebih kurang dari dengan 2. Oke, yang ditanya sama-sama biasa A, B. Apa B? Penyelesaian. Oke. Pada soal ini ada berapa bilangan pokoknya? 2. Ada? 2. Apa aja? X dan X tambah 8. 2 ini? Bukan dalam konteks pertidaksamaan logaritma. Jangan nanti pas selain belajar ini kalian bilang 2 itu bilangan pokok. Beda ya. Ini kita berbicara tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, paham? Jangan kalian bawa-bawa ini bukan pokok di pelajaran lain. Contoh misalnya kalau kita wajib ya. Konteksnya di sini ada basis, ada logaritma, ada bilangan pokok. Oke, sampai sini paham? Oke, saya lanjut. Kalau ada bilangan pokok, langkah berikutnya, langkah pertama apa yang dicari? Cek bilangan pokok. Oke, cek bilangan pokok. Oke, syaratnya apa kalau bilangan pokok? X dari 0 lebih besar dari 0. Nah, ini harus ingat, apapun soalnya cek bilangan pokoknya tetap lebih dari 0. Oke, bilangan pokok yang pertama berarti di syarat 1. Berapa di satunya? Biar kalian dua ini. Ini kan? X. Maka X lebih besar dari 0. Syarat pertama. Kemudian lihat yang kedua. Bilangan pokok yang kedua berapa? X tambah 8 lebih dari 0. Maka X lebih dari min 8. 0 kurang 8. Hasilnya min 8. Dari simpan yang kedua. Oke, langkah berikutnya tulis kembali soalnya 3 log X tambah 3 log X tambah 8 kurang dari soalnya 2. Basisnya berapa? 3. Sama kan? Sama. Oke. Basisnya sama, dia ditambah sifat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basisnya sama, tengah-tengahnya ditambah. Sifat kalian. Oke. Dibilang sifat kalian kan? Yang mana yang dikali? Basis atau pokok? Bilangan pokok. Ingat ya, dikatakan sifat perkalian untuk yang bilangan pokok dengan catatan basisnya sama. Oke. 3 log
rumus ADC. Jadi kan tujuan kita menggunakan rumus ADC untuk dapat X1 dan X2. Alasannya ini X1 dan X2 digunakan pada garis bilangan untuk titik A2. Oke, langkah berikutnya cek daerah. Cek daerah. Dalam cek daerah diperlukan garis bilangan. Dan antara 1 dengan min 9 sama 2. Min 9. Kemudian saat 1. Oke. Kita perlu nilai daerah yang negatif. Ingat, kita cari angka, bukan cari angka. Ya, kalau ditanya angka negatif langsung dapat ya. Tapi yang ditanya adalah daerah. Oke. Cara ngecek daerah negatif atau positif. Langkah berikutnya, ambil X sembarang. Mau yang di kiri, di tengah atau yang kanan. Bu, kami nggak tahu Bu, garis bilangan itu yang mana. Oke, nomor 1. Sepertiga log X tambah 3 tambah sepertiga log X kurang 3 lebih besar dari 0. Nomor 2 log X kurang 3 tambah 2 log X tambah 3 lebih dari 1. Yang ketiga log X kurang 4 tambah log X tambah 4 kurang dari log 2X tambah 16. Tiga X tambah 2X kurang 3 kurang dari 1 kelompok 1 soal. Nomor soal menunjukkan nomor kelompok. Oke, kemudian 3 log X tambah 3 log 2X kurang 3 lebih dari nomor berapa? Ini ya. Nomor 3. Ini paling gampang sebenarnya. Tinggal coret. Betul.
Satu tulis, satu menerangkan. Silakan ini oke. Buat nomornya ya. Kalau hasilnya kiri kanan, jangan pakai atau. Kira-kira yang bisa kalian tangkap atau rumus apa yang bisa yang nempel di kepala itu apa yang mana? Dengan keroyokan. Siapa yang mau jawab? Keroyokan banyak yang ngomong ya. Ayo. Oke. ABC. Kemudian apa lagi? Cara mengalihkan. Kemudian apa lagi? Rumus ABC digunakan saat soalnya berbentuk kuadrat. Kuadrat. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa? Adanya sifat. Sifat apa? Sifat logaritma. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bentuk soalnya konsepnya sama ya. Oke. Untuk yang di depan tadi kawannya, yang kalian simpulkan tadi sudah benar. Yang pertama adanya rumus ABC. Tapi rumus ABC tidak semua soal digunakan. Ya kan? So, rumus ABC digunakan kalau soalnya berbentuk pangkat 2. Ya, ingat pangkat 2 kuadrat. Kemudian yang kedua. Apa tadi yang kedua? Mengalihkan masuk ke yang ketiga yaitu ke
supervisi kelas. Luar biasa pembelajaran tadi. Saya perhatikan pada saat pembelajaran anak-anak sangat menguasai materi, juga Bu Intan juga memberikan materi dengan sangat baik. Bu Intan, sebelumnya saya ingin tanya nih Bu Intan. Tadi pada saat di pembelajaran di kelas ada nggak kira-kira kendala yang terjadi Bu Intan? Mungkin secara umum pasti ada gitu ya. Salah satunya itu ada siswa yang, apalagi saya kenanya jam terakhir gitu. Iya. Untuk membuat siswa aktif itu mungkin tidak 100% bisa. Jadi ada siswa yang mengantuk, ada yang kurang kurang aktif gitu, ada. Seperti itu. Oh gitu Bu Intan, berarti masih ada siswa-siswa yang kurang aktif gitu ya Bu Intan. Bu Intan, kira-kira Bu Intan punya ide nggak bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa aktif gitu? Kalau untuk ide sih sudah Pak, supaya anak-anak ini lebih aktif gitu ya. Ini masih perkiraan Pak, perkiraan kemungkinan saya untuk kedepannya menggunakan pendekatan snowball. Oh, berarti rencana Bu Intan mengganti model pembelajaran Iya, gitu ya? saya ganti. Bu Intan, ini Bu Intan mengganti model pembelajaran. Kira-kira di model pembelajaran yang Ibu Intan ini ganti ini ada nggak kelebihannya gitu? Mungkin salah satunya bagi saya gitu ya. Memang saya belum menerapkannya gitu ke kelas mana. Ini kan baru perdana gitu. Jadi istilahnya yang sudah pernah saya baca di situ, kebetulan pun saya kenanya di jam terakhir, mungkin bisa lebih meningkatkan keaktifan siswa. Bu Intan, ini kan Bu Intan sudah punya ide nih, ide untuk di kelas ini apa yang akan dilakukan. Kira-kira Bu Intan ini kapan ya rencana akan dilaksanakan? Kebetulan karena saya kenanya di kelas itu seminggu sekali, insya Allah minggu depan. Oh gitu ya Bu Intan. Gini ya Bu Intan, ini kan Bu Intan rencana minggu depan ingin menggunakan model pembelajaran yang baru di kelas tersebut. Tapi Bu Intan, ini saya berharap sekali nih minggu depan kita bisa cerita lagi nih Bu Intan. Saya ingin tahu hasil dari model pembelajaran yang baru di kelas tersebut Bu Intan. Dengan harapan nanti bisa lebih baik gitu ya Bu Intan. Bu Intan, terima kasih atas waktunya hari ini Bu Intan. Baik. Karena dari tadi pagi nih dari mulai praobservasi, kemudian kita sudah melaksanakan observasi di kelas, dan sekarang saya mau cari setelah observasi harapannya kedepannya pembelajaran kita menjadi lebih baik. Terima kasih lagi Bu Ya, Intan. sama-sama Pak. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Intan? Mungkin segitu saja Pak. Terima kasih ya Bu Intan. Terima kasih.